Anda tengah mendengarkan KBR, radio berjaringan yang berpredikat terverifikasi oleh Dewan Pers. Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Oxfam di Indonesia, didukung Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan KRKP. Halo, selamat pagi. Kita kembali lagi bertemu dalam Ruang Publik KBR bersama saya Rizal Wijaya, dan kali ini dipersembahkan oleh Oxfam di Indonesia, didukung oleh Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan KRKP. Hari ini kita bakal membahas terkait tema pangan lokal, krisis iklim, dan gizi. Baik saudara, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Keenam jenis pangan tersebut diantaranya adalah singkong, kemudian jagung, pisang, talas, kentang, dan sagu. Dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan nasional, pemerintah melalui Kementerian Pertanian menyelenggarakan gerakan diversifikasi pangan, yaitu mengubah pola konsumsi masyarakat agar tidak tergantung pada satu komoditas saja dan mampu memanfaatkan pangan lokal. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, mendefinisikan pangan lokal sebagai pangan yang dikonsumsi masyarakat setempat sesuai potensi dan kearifan lokal. Dalam konteks krisis iklim, bagaimana sih pangan lokal ini dapat membantu mengurangi dampak lingkungan yang terkait dengan produksi pangan, kemudian seperti apa tantangannya? Nah, kita akan bahas lebih dalam terkait hal ini dalam Ruang Publik KBR, yang bisa Anda simak di 100 radio jaringan KBR di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua. Bagian di Jakarta Anda bisa mendengarkan melalui 104,2 MS3 FM. Baik, dan sekarang saya akan menghadirkan dua narasumber yang sudah terhubung secara virtual melalui aplikasi Zoom ya. Saya akan sapa satu persatu. Yang pertama ada Mbak Widya Hasian Situmeang selaku penggerak pangan KRKP. Selamat pagi Mbak Widya. Selamat pagi Mas, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mbak Widya juga sehat ya? Sehat, terima kasih. Baik, dan juga berikutnya saya juga akan menyapa Mas Yohanes Kadaboli Watukula atau Mas Karli ya yang biasa dipanggil, dari Lokal Champion Pangan Baik Desa Kawalelo. Selamat pagi, halo Bang Karli. Halo pagi Bang Rizal, apa kabar hari ini? Sehat dong, Bang Karli juga ya, selalu tersenyum, menebar kebaikan. Karena sebagai lokal champion pangan baik ya, jadi selalu menebar kebaikan. Baik, dan semoga pendengar kita juga tertular dong dengan kebaikan-kebaikan Mas Karli, Bang Karli dan juga Mbak Widya pagi hari ini ya. Kita akan bahas terkait tema yang sangat menarik sekali. Nanti kita juga akan membuka kesempatan buat Anda yang ingin bergabung melalui telepon bebas pulsa di 0800 245 7893, untuk WhatsApp di 0812 118 8181, atau live chat YouTube Berita KBR atau mention ke akun Instagram @kbr.id. Baik, yang pertama saya akan ke Mbak Widya terlebih dahulu dari KRKP nih, sebagai tuan rumah ya yang punya acara. Oke, Mbak Widya, mungkin kita boleh kenalan terlebih dahulu ya terkait dengan Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan KRKP ini. Apa sih KRKP? Kapan mulai dibentuk? Kemudian tujuannya apa? Apa yang melatar belakangi? Ya, terima kasih Mas. KRKP sendiri adalah, atau Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan, adalah sebuah organisasi non-pemerintah yang merupakan perkumpulan dari berbagai organisasi dan individu-individu yang concern terhadap upaya mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Nah, kedaulatan pangan itu sendiri dimaksudkan agar Indonesia itu bisa sebagai, tentu saja kita adalah tuan rumah di negara kita sendiri, petani kita adalah tuan rumah di tanahnya sendiri, begitu, bisa memutuskan bagaimana sih cara kita memperoleh pangan, cara kita konsumsi, kemudian pangan seperti apa yang akan kita konsumsi. Mungkin secara umum dan singkatnya seperti itu, begitu. Nah, tapi hal ini tidak sederhana, sehingga pada Februari 2003 itu mulai digagaslah organisasi ini, KRKP, begitu. Nah, kemudian secara resmi kami tercatat sebagai organisasi resmi itu di 2006, kurang lebih begitu, dan kemudian berkembang hingga sekarang. Kami punya sekitar 25 jejaring organisasi di semua, hampir di setiap provinsi di Indonesia.
Papua belum ada sih. Dan sekalian nih, kalau ada teman-teman di Papua yang ingin bergabung, kami sangat terbuka begitu. Dan juga kami bekerja sama dengan banyak universitas, kemudian dengan banyak organisasi dan jaring lainnya. Begitu kira-kira, Mas. Oke, jadi fokus kerjanya KRKP ini sebenarnya apa nih, Mbak? Kami banyak mengadvokasi upaya perwujudan kedaulatan pangan untuk di level pemerintah begitu, dan juga kami banyak melakukan riset serta mensupport petani dan pelaku pangan yang lain di Indonesia. Baik, tadi disebutkan ya, hampir seluruh wilayah Indonesia, mungkin Papua yang belum terdaftar gitu ya, Mbak, ya, Mbak. Oke, jadi daerahnya seluruh wilayah di Indonesia ini menjadi concern KRKP ya, menjadi wilayah kerja KRKP ya. Baik. Betul. Ya, dan kalau tadi sudah kenalan dengan Mbak Widya, kali ini saya juga harus kenalan dengan Bang Karli nih. Bang Karli, boleh tahu nih, kalau pagi hari ini posisi ada di mana nih, Bang Karli? Lagi di kampung, Di di kampung, desa di desa Kawalelo, Kawalelo. Itu merupakan provinsi Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur. Nah, kita ingat banget ya kalau Nusa Tenggara Timur zaman dulu nih kan terkenal dengan makanan pokoknya kalau ditanya ke anak-anak nih, zaman kita sekolah SD gitu ya. Makanan pokok Nusa Tenggara Timur apa? Sagu gitu kan ya, Mbak Widya. Kemudian Jagung kan? jagung ya. Iya, jagung, sorry. Kemudian kalau sagu mana ya? Kayaknya Sulawesi dan Papua Sulawesi ya. dan Papua. Kemudian Madura, jagung ya. Oke, dah ini Bang Karli, boleh ceritakan nih Bang Karli. Kemarin kan mengikuti kegiatan pangan baik ya di Desa Kawalelo NTT gitu ya. Mungkin boleh dikasih tahu terlebih dahulu nih, Bang Karli ini hadir dari komunitas atau secara personal sendiri gitu mengikuti kegiatan pangan baik ini atau gimana? Baik, saya balik ya Kak pernyataannya. Saya bukan mengikuti kegiatan pangan baik, tapi sebenarnya yang saya rasakan pangan baik yang mengikuti kegiatan saya. Oh, oke. Artinya kegiatan kami itu sudah ada. Kehadiran teman-teman pangan baik ini itu kayak jadi penyempurna begitu. Yep. Oke. Jadi kalau Sebenarnya kami teman-teman pangan baik hadir bawa pelengkapnya, begitulah. baik. Ini kegiatan pangan baik ini mungkin boleh diceritakan nih apa sebenarnya kegiatan pangan baik itu? Oke, baik. Kegiatan pangan baik ini artinya kita berangkat dari pangan baiknya sendiri, dari pengertian pangan baiknya sendiri. Jadi bagaimana kita mengidentifikasi apa yang masalah pangan yang terjadi di desa kita, di desa saya, sama teman-teman yang ada di Flores Timur di sini, tambah di Lembata. Kemudian bagaimana menemukan masalah di desa itu, kemudian apa yang harus kita lakukan begitu untuk keluar dari masalah-masalah itu sebenarnya. Fokusnya ke situ. Oke, kalau berdasarkan dari pantauan Bang Karli nih, permasalahannya apa nih Bang Karli kan yang bersentuhan langsung gitu ya? Ya. Yang paling krusial deh. Kalau di desa saya ini Kak, ini yang satu yang kita tidak bisa hindari sama sekali ya, masalah gagal panen. Itu karena curah hujan yang tidak menentu lagi, musim sudah tidak bisa diprediksi lagi, jadwal tanamnya bagaimana kita sudah tidak bisa tahu lagi. Kayak dulu kan pas gitu, dari bulan sekian musim hujan, sekarang sudah tidak bisa lagi. Nggak bisa ditebak ya. Terus desa saya juga airnya juga nomor satu, krusial airnya. Jadi ya fokus kegiatan kami di sini juga termasuk itu konservasi mata air. Oke, baik. Nah, apa nih yang kakak-kakak lakukan bersama rekan-rekan di sana dalam kegiatan pangan baik, termasuk dalam mencari solusi dari permasalahan yang tadi sudah disebutkan? Halo Bang Karli. Jadi kayak kita mengidentifikasi begini Kak,
yang kita temukan di desa kita ini, saya lepas dari konservasi dulu, saya cerita sedikit tentang masalah yang kami temukan di desa saya terkait pangan lokalnya di sini. Itu kita di sini hampir 5 tahun belakangan ini, 5 tahun sampai 10 belakang ini, hampir dibilang gagal panennya lebih tinggi dibanding yang berhasil. Kenapa? Ketika datang musim hujan itu orang rame-rame tanam, tapi pas tumbuh hilang hujannya. Jadi benar-benar bergantung pada hujan sih sebenarnya kita. Jadi kita tidak bisa buat banyak kalau soal tergantung dari iklim atau perubahan cuaca ini, kita tidak bisa buat banyak sama sekali. Kita tidak bisa minta hujan, kita tidak duduk berdoa dan Tuhan kasih kami hujan, tidak. Salah satu upaya yang kami lakukan adalah mencari solusi ada tanaman-tanaman bahan lokal itu yang bisa menyesuaikan dengan perubahan iklim ini, dengan curah-curah hujan ini. Misalnya ada tanaman sorghum yang tidak banyak membutuhkan air. Jadi sekali tanam yang penting dia tumbuh dan sudah selesai. Gitu. Tidak butuh banyak air begitu. Baik. Untuk sampai pada proses panennya. Jadi solusi yang sementara kita temukan untuk pengganti padi dan jagung di sini kita kan gagal terus. Oke. Karena campur sama hujan. Jadi sekarang diganti dengan sorghum ya, yang tidak perlu banyak air. Ubi-ubian yang lumayan lah, masih bisa bertahan terhadap ini situasi perubahan iklim ini. Oke, sorghum dan ubi-ubian. Baik, sekarang saya ke Mbak Widya. Mbak Widya, ini kan permasalahan yang dihadapi tentunya ini yang tercapture sekarang adalah dari NTT gitu ya, dari desa Kawalelo, desanya Bang Karli. Belum lagi daerah-daerah lain pasti mempunyai permasalahan yang berbeda lagi ya kan. Nah, betul. Bagaimana di KRKP berkontribusi dalam hal ini? Iya. KRKP biasanya melakukan riset terlebih dahulu sebagai basic begitu, karena kami yakin bahwa setiap komunitas di setiap daerah itu punya sistem pangan yang terlebih dahulu sudah ada diwariskan oleh nenek moyang, dan kami yakin itu sebetulnya yang lebih berkelanjutan dalam artian itu sudah teruji bertahun-tahun, tapi kemudian atas nama pembangunan mungkin diubah di tengah jalan. Maka untuk itu KRKP melakukan studi kembali. Dan studi ini bukan seperti studi independen gitu ya. Kami melakukannya bersama dengan komunitas, sehingga betul-betul komunitas juga mengingat kembali apa yang sudah pernah dilakukan praktek baik untuk memproduksi, mengkonsumsi, mendistribusikan pangan, menyimpan pangan, begitu, mengolah pangan di lokasi masing-masing. Sekalian kita belajar bersama, begitu. Nah, upaya ini kemudian kami bantu formulasikan dalam bentuk yang mungkin lebih mudah untuk dicerna banyak orang, dan kemudian kami sampaikan juga ke pihak-pihak yang punya kekuatan atau misalnya punya power begitu, supaya sistem itu tidak mati dan hilang, karena memang sudah terbukti tuh dari zaman dulu nenek moyang kita hidup dan baik-baik saja dengan sistem seperti itu. Maka pesan tersebut kemudian kami sampaikan kepada pemerintah daerah, pemerintah desa dulu biasanya di level yang paling kecil, naik ke pemerintah daerah, kemudian di level nasional juga kita sampaikan kepada pemerintah, sehingga program yang ada itu bisa disinergikan dengan bagaimana situasi real di lapangan. Kami yakin pemerintah punya banyak inisiatif dan berupaya keras juga untuk memenuhi pangan, membantu pemenuhan pangan di setiap daerah. Namun pastinya perlu dukungan begitu. Nah, simpul-simpul ini yang seringkali tidak terkait dengan baik, sehingga KRKP mencoba untuk membantu di sana, mengkoneksikan antara pemerintah dengan komunitas lokal, sehingga apa yang komunitas lokal sudah lakukan, inisiatif baik yang sudah ada seperti dicontohkan oleh Kak Karli, itu juga bisa didengar oleh para pengambil kebijakan, dan nantinya kebijakan yang dibuat tidak bertentangan dengan apa yang sebetulnya dialami di lapangan, begitu kira-kira. Oke, jadi sistem yang sudah ada ini disinergikan gitu ya dengan sistem dari pemerintah saat ini, bukan malah dihilangkan,
tidak dipakai sama sekali gitu ya Mbak ya. Karena Yes. tadi seperti disebutkan bahwa pendahulu-pendahulu kita juga baik-baik saja dengan sistem yang sampai sekarang masih dipakai gitu ya. Ya, Baik, dan dari hasil riset gitu ya Mas ya iya, terbukti. ini menjadi rekomendasi juga ya bagi Ya, KRKP betul. kepada pemerintah atau pihak yang berwenang. Baik, Ya. nanti kita coba gali lagi hasil riset yang lain seperti apa ya dari KRKP, kemudian permasalahan-permasalahan apa lagi yang dihadapi oleh Bang Karli dan teman-teman di sana. Dan saya juga penasaran nih Bang Karli, dari tadi disebutkan bahwa sorghum, kemudian ubi-ubian itu kan menjadi alternatif gitu ya, menjadi Alternatif. ya tanaman lokal yang lebih bisa menyesuaikan iklim gitu ya Mas ya, Bang Karli. Nah nanti boleh diceritakan juga seperti apa bentuk olahannya ya kan? Boleh dibagikan, siapa tahu menginspirasi wilayah-wilayah lain juga. Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah jeda iklan, tetap di Ruang Publik KBR. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Oxfam di Indonesia, didukung Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan KRKP. Buat kamu yang always hektik, apalagi di kantor yang toksik, working gak ending-ending, ditambah si bos yang grumpy, bikin salty. Apaan tuh artinya Neng? Artinya si bos cerewet dan bikin bosen. Oh. Join yuk di KBR Pagi, siaran pagi radio paling update, menghadirkan berbagai informasi yang paling update dan terkini, ditambah playlist yang lit and chill. Apaan lagi ini artinya Neng? Ih, rese. Artinya keren dan menyenangkan. Oh iya. Simak KBR Pagi setiap Senin sampai Jumat, mulai pukul 7 pagi, di radio jaringan KBR dan podcast kbrprime.id. Bagaimana kamu melihat cinta? Seberapa jauh eksplorasimu soal cinta? Nikah, pacaran, cinta aja nggak cukup gitu. Tapi kalau saya bilang cinta aja tuh cukup. Makna cinta, Cile, aduh. Pokoknya ketika bilang cinta itu gue cuma tahu kalau you fall in love with the person and the complete package of the person ya. Cinta itu bisa menyenangkan, tapi cinta itu kadang rumit. Tiap orang punya ragam cerita cintanya. Love Buzz membebaskan kamu mendefinisikan dan mengalaminya. Ekspektasi itu ada kayak banting-banting meja, banting-banting piring gitu. Tapi gue ngerasa if I feel it, I need to say it. Dengarkan Love Buzz di kbrprime.id. Tersedia juga di platform mendengarkan podcast lainnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Nonton TV kali-kali aja ada berita bagus. Iya apaan sih, acaranya gosip, sinetron, itu terus. Matiin aja bosen. Mending baca koran. Coba deh kali ada berita seru ya. Pemilihan presiden tahun 2019. Dih, berita tahun kapan ini? Kirain koran baru. Basi. Perhatian. Selain bisa didengarkan di kbrprime.id, kabar baru juga bisa Anda dengarkan setiap jam, Senin sampai Jumat, mulai pukul 7 pagi hingga pukul 8 malam. Di radio jaringan KBR seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Oxfam di Indonesia, didukung Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan KRKP. Anda masih bersama saya Rizal Wijaya di Ruang Publik KBR, dan pagi hari ini dipersembahkan oleh Oxfam di Indonesia, didukung oleh KRKP Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan ya. Kita masih membahas pangan lokal, krisis iklim, dan gizi. Dan Anda juga masih kami tunggu untuk partisipasinya. Bisa Anda bertanya langsung atau memberikan komentar kepada para narasumber kami di nomor telepon 0800 245 7893. Bebas pulsa ya. Kemudian WhatsApp di 0812 118 8181 dan live chat YouTube Berita KBR atau mention ke akun Instagram @kbr.id. Saya masih bersama Mbak Widya Hasian Situmeang selaku penggerak pangan KRKP, dan ada Bang Yohanes Kada Boli Watukola atau Bang Karli akrabnya ya, sebagai lokal champion pangan baik Desa Kawalelo. Baik, dan saya akan cek dulu nih, ada beberapa pertanyaan juga yang sudah masuk. Saya akan bacakan dari YouTube. Ada Mbak Dari, Bang Karli, ubi itu ubi enggak
yang banyak ditemukan apa sih? Sebentar. Ubi yang banyak ditemukan di Kawalelo ini bisa dimasak jadi apa saja bentuk olahannya mungkin ya. Boleh diceritakan nih, Bang Carly. Oke, baik. Terima kakak siapa tadi? Mbak Dari. Kakak dari. Iya. Baik Kak, kebetulan saya orang kampung, jadi untuk ubi ya kita sesimpel mungkin yang di kampung, bisa jadi kolak, bisa jadi keripik, terus bisa dibuat tepung, dikeringkan dulu baru dibuat tepung. Sesederhana itu saja, tapi tidak mengurangi nilai gizinya yang ada kan. Oke. Kita belum sampai pada yang tingkat bintang 5-nya itu belum. Kita belum sampai. Bintang 5 versi apa dulu nih? Kalau versi kalau versi Bang Carly kan bisa aja bintang 1 aja udah enak Bang Carly. Oke, Bang Carly, ini menarik ya. Tapi Bang Carly sendiri setiap hari sudah mulai mengkonsumsi pangan pengganti ini ya? Iya Kak, ini tidak setiap saat, tetapi minimal sehari sekali itu perlu itu. Kalau pagi hari ini udah belum? Belum. Tadi baru ngopi sama. Oke, baik. Oke. Biasanya itu sore lagi ngumpul-ngumpul sama teman-teman itu lebih seru, lebih bersemangat gitu. Kayak ada suasana sendiri yang dibangun sehingga nafsu makan juga tambah. Gitu. Tapi makan ubi juga udah kenyang gitu ya. Apalagi ubinya misalnya 1 piring dibikin kolak pula ya kan. Jadi udah nggak inget lagi, udah nggak ada pengen lagi makan nasi gitu ya. Ya Kakak. Oke, baik. Jadi ini inisiatif dari Bang Carly dan teman-teman bisa jadi juga mulai bisa diikuti oleh teman-teman yang lain di wilayah lain gitu ya. Mbak Widya, bagaimana nih melihat dari inisiatif teman-teman seperti Bang Carly dan teman-teman di sana nih? Ya, kami sangat menyambut baik dan sangat senang justru karena kebetulan KRKP itu kan posisinya di Bogor ya, di Jawa Barat, lumbung padi banget ceritanya begitu. Jadi bisa dibilang di sini itu monokulturnya dominan padi, sehingga kekayaan cita rasa Nusantara yang lain itu kadang tidak sampai ke meja makan begitu. Nah, bergaul dengan Bang Carly dan teman-teman itu membuat kami menjadi lebih merasa Indonesia tuh keren banget ya. Banyak makanan, banyak tadi ini nggak cuma tentang makanan ya Bang Carly, tapi bagaimana tradisi begitu itu juga kami pelajari dengan bergaul bersama Bang Carly gini cerita-cerita termasuk gimana cara penyajian, resep-resep. Sebenarnya kan kayak singkong gitu kan adalah umbi-umbian sumber karbohidrat yang biasa kita dapatkan di pasar-pasar begitu. Betul. Termasuk di Jawa Barat. Tapi ada tips dan trik yang biasanya hanya diketahui oleh dapurnya Bang Carly, dapurnya mungkin teman-teman di tempat-tempat lain begitu yang akhirnya kami juga jadi bisa nyicipin resep dan tips dan trik tersebut gitu loh Mas. Berbagi resep gitu ya. Iya, betul sekali. Saya paling suka kalau misalnya main ada kesempatan, ada rezeki gitu ya, main ke tempatnya teman-teman. Kebetulan kalau ke tempat Bang Carly saya belum pernah nih, tapi saya pernah ke Sumba. Tetangga ya Bang Carly ya. dan betul. Bumbunya sederhana, maksudnya nggak sekompleks yang kita pikirkan. Misalnya ya biasanya cabai gitu ya, cabai, gula, garam, begitu di dapur. Kemudian nanti ditambahkan dengan sumber karbohidrat lokal gitu, misalnya ada sorghum, ada ubi-ubian, uli, luwak, apalagi tuh dengan nama lokal begitu. Atau ada juga yang masih pakai jagung, tapi dengan cara-cara yang belum pernah saya lihat sebelumnya di Indonesia bagian barat gitu. Dan bagi saya yang lahir di Indonesia bagian barat tuh menarik banget dan menambah pengalaman rasa saya gitu. Betul. Iya. Menarik sih, saya jadi inget juga kayak dibawa ke flashback ke masa lalu gitu ya, waktu zaman kecil. Kita kan akrab banget ya, kayak misalnya makan, nggak harus makan nasi, makan jagung yang disebut kalau di Jawa, daerah saya Jawa Tengah, itu namanya grontol. Jagung dikasih gula dikit sama ampas gitu kan, itu enak banget gitu loh. Oke, baik, sebelum dilanjut saya sudah terhubung dengan Mbak Ulan di Jakarta. Halo Mbak Ulan, selamat pagi. Halo Mbak Ulan.
Halo Mbak Wulan. Saya sudah bisa mendengar suara Mbak Wulan. Halo Mbak Wulan. Ya, sepertinya kita hold dulu karena mungkin ada gangguan teknis ya. Mbak Wulan tidak bisa mendengar suara saya mungkin, tapi saya sebenarnya sudah bisa mendengar suara Mbak Wulan. Halo pagi Mbak Wulan. Ya, boleh kita sambungkan lagi nanti ya. Baik. Ya, tadi kan disebutkan juga nih Mbak Widya kalau seperti salah satu permasalahannya dari yang dihadapi oleh Bang Karli. Halo Mbak Wulan. Ya, kita tahan dulu Mbak Wulannya. Ya Mbak Wulan, silakan Mbak Wulan, langsung. Halo. Mbak Wulan mungkin lagi sambil makan kolak ya. Baik. Jadi permasalahan iklim ini juga sangat berdampak gitu ya. Jadi gagal panen, ya kan? Nggak bisa ditebak lagi seperti tadi sudah diutarakan oleh Bang Karli. Ini hubungannya seperti apa sih krisis iklim ini dengan pangan lokal? Nah, seperti tema kita hari ini. Silakan Mbak Widya, boleh dielaborasi lagi. Mungkin saya bicara dari hasil riset yang kami lakukan ya, Mas ya. Kalau real di lapangan kan Bang Karli pasti lebih tahu, begitu. Nah, kalau yang kami pelajari bahwa sebetulnya setiap daerah di Indonesia kan punya karakteristik yang sangat beragam untuk ekosistemnya, begitu. Ketika kita ngomongin pangan kan kita ngomongin ekosistem. Nah, saat kita bergantung pada satu jenis tanaman pangan, maka kita berarti mengupayakan ekosistem tersebut diwujudkan dalam masing-masing lokasi, begitu. Contohnya kalau di Indonesia kan masih ngomongin beras ya. Beras atau padi itu kan ditanam dengan ekosistem yang dia butuh air banyak di awal begitu, dan kemudian nanti di akhir mungkin tidak terlalu banyak dan pengennya nggak ada hamanya gitu, biar jadi semua nih, biar panennya full gitu. Tapi karakteristik berbagai daerah di Indonesia tidak semuanya sama, sehingga pada misalnya kayak di Indonesia Timur, Bang Karli tadi udah mention juga, ada musim-musim tertentu di mana curah hujan itu sangat rendah gitu ya Bang Karli. Tapi ada juga musim di mana curah hujan itu sangat tinggi intensitasnya. Nah, dengan karakteristik tanah yang berbeda, pada akhirnya nggak semua hujan yang tadi banyak itu bisa terserap dengan baik. Misalnya tanah karang gitu. Kalau di Nusa Tenggara Timur kan banyak ya Bang Karli ya, tanahnya karang. Beda dengan di Jawa misalnya yang tanahnya rata-rata udah ready untuk dijadikan sawah, sehingga hujan banyak pun bisa diserap tanah, nanti jadi cadangan air tanah gitu. Nah, beda dengan karakteristik di NTT yang airnya itu akan menggenang karena memang tidak bisa masuk ke dalam tanah. Betul, tidak tertampung dengan baik. Nah, kemudian ketika musim hujan, kalau di Jawa misalnya masih punya cadangan air karena tadinya air tersebut meresap ke dalam tanah, di NTT mungkin beda karena airnya tadi sudah menggenang, karena terus panas hilang gitu. Musim kering ya benar-benar nggak punya cadangan air yang cukup untuk budidaya tanaman tertentu. Ini udah jadi satu isu ya Mas ya. Nah, itu pas keadaan lagi normal, musimnya masih bisa ditebak gitu kan Bang Karli. Ketika perubahan iklim terjadi, hasil riset kami menunjukkan ada kemunduran musim yang begitu, bukan kemunduran musim ya, kemunduran datangnya curah hujan yang begitu ekstrim, sehingga orang udah ready nih mau nanam di akhir tahun misalnya, katakanlah di November, Desember yang pakai ber gitu. Tapi ternyata hujannya telat. Waktu itu saya pernah riset di Sumba dan hujan itu mulai intensitasnya mulai continue, mulai teratur itu malah di bulan Januari akhir. Jadi apa yang sudah mulai disemai di bulan November, Desember itu gagal gitu, kering. Nah, petani nggak serta-merta, atau misalnya banyak orang nggak serta-merta siap dengan situasi itu Mas, karena bibit yang pertama ditanam itu kan modal gitu ya. Kalau modal itu udah gagal di awal, wah udah mulai ketar-ketir tuh di bulan Januari gitu ya Bang Karli kalau nggak salah juga. Di Januari kalau maupun diganti dengan benih atau bibit yang baru tuh modal lagi kan, apakah nanti cukup? Sementara kita belum yakin nih hujan tuh kapan munculnya. Jadi musimnya bukan lagi Oktober April ya, tapi bisa jadi Januari sampai
November. Dan itu bisa jadi Mas, alias kita belum tahu kapan. Oke. Baik Mbak Widya. Mbak Widya, Bang Karli, kita tahan dulu. Kita akan lanjut kembali karena kita harus jeda. Tapi sebelumnya saya coba angkat telepon lagi dari Mbak Wulan ya. Kita berusaha lagi nih. Selamat pagi Mbak Wulan. Mbak Wulan, sudah bisa mendengar suara saya? Oke. Ya, silakan Mbak Wulan. Oke, terima kasih. Baik, jadi arahnya ini untuk keberlanjutan juga ya, bisa untuk usaha masyarakat lokal juga ya kan, UMKM. Baik, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Publik KBR, nanti akan dijawab setelah jeda iklan ya. Dan masih bersama saya Rizal Wijaya, kita akan kembali setelah jeda iklan berikut ini. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Oxfam di Indonesia, didukung Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan KRKP. Hello, everyone. Death is just around the corner. Towards the darkness. Wednesday Addams, your family is crazy. You know that, don't you? You say that like it's a bad thing. Full disclosure, all of you have to watch us. The Addams Family Musical Theater Production. First time showing in Indonesia. On 27-28 January 2024 at Theater Besar Taman Ismail Marzuki. See you there! Or you'll die. Huxley, stop that! Yakin, cukup teh doang. KBR Sore, siap menjadi teman sore hari kamu, biar kamu gak kesepian. Dapatkan rangkuman perkembangan berita terpenting di sore hari, dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan olahraga dari dalam dan luar negeri. Simak KBR Sore setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 16 di radio jaringan KBR seluruh Indonesia dan di kbrprime.id, search KBR Sore. Tolong! Ada apa MJ? Spider-Man tolong, tangkepin orang ini. Aku habis kena tipu investasi bodong nih. Sekarang aku bangkrut. Oh alah, pasti belum dengerin Uang Bicara ya? Uang Bicara? Apa itu? Podcast ekonomi dan literasi finansial dari KBR Prime. Narasumbernya kredibel dan topiknya cocok banget buat anak muda kayak kita. Ada juga nih, topik biar gak ketipu investasi bodong. Uang Bicara, menavigasi kamu supaya tetap cuan dari KBR Prime. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Oxfam di Indonesia, didukung Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan KRKP. Sudah separuh perjalanan ya, saya bersama Anda di Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Oxfam di Indonesia dan didukung oleh Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan KRKP. Kita masih membahas pangan lokal, krisis iklim, dan gizi. Masih bersama juga narasumber Mbak Widya Hasian Situmeang selaku penggerak pangan KRKP dan juga Bang Yohanes Kadaboli Watukola atau Bang Karli, lokal champion pangan baik Desa Kawalelo. Nah, mungkin sebelum saya bertanya lagi lebih dalam gitu ya terkait tema kita hari ini, saya akan menyambung untuk pertanyaan dari Mbak Wulan tadi. Sorghum,
tadi kan disebutkan ya, salah satu tanaman yang ditanam di sana adalah sorghum. Sorghum ini kelolanya seperti apa sih? Apakah jadi bahan pengganti nasi atau bisa jadi penganan, camilan gitu yang diproduksi massal, sehingga bisa mungkin menghasilkan income juga gitu ya? Atau masih dicari tahu sorghum ini bisa untuk apa saja sih? Oke. Baik ya, Kakak Wulan, untuk pengolahan sorghum, kebetulan di desa saya, di desa Kawalelo, kami penghasil sorghum terbanyak di daerah NTT ya. Itu kami di desa Kawalelo. Cuman pengolahannya ini kami masih mentok di produk turunannya, tepung sorghum sama beras sorghum. Ada dua ini, beras sorghum dan tepung sorghum. Kalau jadi hasil kemasan yang dijual yaitu tepung sama beras sorghum. Dari tepung sorghum sama beras ini sudah bebas ini. Kita mau jadi bahan baku kue atau mau ada teman-teman komunitas di satu teman pangan baik juga, tapi teman-teman ada yang di Lembata itu mereka sudah bisa buat sorghum ini turunannya lagi menjadi kopi sorghum. Itu ada teman-teman di Lembata. Terus ada lagi pop sorghum. Banyak Kak, kalau sudah bisa. Yang penting tepung sorghum sama beras sorghumnya itu kita dapat dulu. Begitu Kak. Setelah dari itu baru kita bisa kembangkan. Mau jadi apa saja bisa itu. Mau dimakan langsung di pengganti beras juga bisa. Tergantung lidah. Kalau lidahnya kena ya silakan. Begitu Kak. Baik. Iya, ini udah jadi bintang 5 nih Bang Carly. Waduh, kapan ya bisa nyicipin ya? Ini olahan dari tepung sorghum, kemudian kopi sorghum lagi. Kopi sorghum bisa juga ya? Bukan bisa tapi sudah ada Kak. Sudah ada. Sudah terjual itu, sudah dijual oleh teman baik juga dari teman-teman Lembata. Luar biasa. Oke, baik, sudah terjawab ya Mbak Widya. Mungkin Mbak Widya boleh nanti searching aja ya kan, di googling aja pasti ketemu kok ya. Oke, nah ini kalau ke Mbak Widya sekarang, Mbak Widya, bagaimana sih peran dari KRKP sendiri? Ini terkait dengan mungkin pendekatan gitu ya yang dilakukan oleh KRKP agar masyarakat seperti bukan hanya Bang Carly gitu ya, tapi masyarakat luas dapat aktif juga dalam menggunakan pangan lokal. Ya, satu hal yang kami sadari selama tidur, baru sadar ini, bahwa kenapa orang tidak mengekspor pangan lokal ya karena nggak tahu Mas ada pangan lokal, bahwa ada pangan lain selain beras misalnya. Bukan berarti beras salah ya, artinya memang negara kita tuh punya banyak kekayaan begitu. Nah, maka KRKP menjadi channel atau menjadi saluran untuk menyebarluaskan bahwa ada loh pangan lokal lain, sumber karbohidrat lain, sumber protein lain yang sebetulnya dihasilkan di negara kita, hanya saja itu tidak atau belum terkenal, kita belum familiar dengan cara pengolahannya. Misalnya kalau di awal banget saya kan karena lahir di Indonesia bagian barat, saya nggak tahu sorghum sama sekali. Tapi kemudian karena punya rezeki main-main ke tempatnya Bang Carly sekitarnya gitu, kemudian saya jadi tahu ada sorghum. Nah ketika lihat kan itu masih bulir-bulir, digigit juga keras gitu ya, nggak rasanya tawar. Tapi kemudian saya bertanya, ini bagaimana cara pengolahannya? Wah ternyata itu bisa jadi nasi sorghum yang enak banget, ditambahkan dengan protein lainnya, ada ikan, ada sayur yang dimasak dengan cara mereka begitu. Sehingga saya jadi tertarik. Yang tadinya saya nggak tahu ada itu, saya sangat tertarik dan saya rindu nih, jujur aja nih, untuk merasakan makanan ala Indonesia Timur gitu misalnya, atau sagu. Saya nggak pernah tahu ternyata ada tepung namanya sagu, itu bisa dibuat jadi kayak semacam papeda atau kapurung, yang cara makannya unik banget, disedot gitu. Dan temennya adalah kuah kuning, ikan kuah kuning. Betul, enak banget itu loh. Aduh, enak banget, jadi lapar saya nih Mas. Gitu, jadi KRKP itu intinya kami menjadi saluran informasi juga dan mencoba untuk mengekspor pengetahuan yang mungkin selama ini tidak diketahui oleh orang lain, anak-anak muda, bahwa Indonesia punya loh cita rasa itu gitu. Kita punya resep seperti itu, kita punya bahan pangan seperti itu, dan itu yang ingin kita sampaikan ke banyak orang gitu Mas, biar pangan lokal yang
Orang mungkin cuma pikir ini tentang apa yang dimakan, tapi ini jauh deep down tentang bagaimana budaya, bagaimana itu bisa ditumbuhkan di situasi hari ini yang tadi ya penuh dengan ketidakpastian karena adanya perubahan iklim begitu, di mana banyak orang juga yang kalau itu dihilangkan mungkin mereka akan tercerabut dari akar kebudayaan, akar kehidupannya begitu, dan itulah yang kira-kira KRKP lakukan. Baik, dan KRKP juga memiliki kelompok dampingan gitu ya di berbagai wilayah. Nah, adakah pelatihan yang diberikan KRKP untuk kelompok dampingan di berbagai wilayah ini? Kemudian seperti apa bentuk pelatihannya? Iya, kami yakin bahwa pengetahuan lokal itu sebetulnya lebih ngelotok gitu ya, dikuasai oleh teman-teman yang ada di daerah masing-masing. Sehingga pelatihan yang diberikan KRKP itu sebenarnya bukan latihan mengolah resep atau teknis gitu Mas. Justru yang kita lakukan adalah penguatan kelembagaannya. Sehingga jangan sampai anak-anak muda di sana misalnya merasa nggak keren makan makanan lokal begitu. Merasa jadi kita lebih mendampingi atau mendorong supaya sistem pangan yang ada itu tetap ada. Misalnya kita memberikan pelatihan, bukan pelatihan ya, pendampingan begitu untuk mencari tahu apa sih selera anak muda sekarang di sana. Apa sih yang sedang dilakukan Kak Carly gitu. Kalau Kak Carly merasa sudah tahu apa yang mau dilakukan, maka dia perlu apa? Misalnya Kak Carly perlu menulis, maka kami akan lakukan pendampingan untuk mendampingi teman-teman untuk menulis begitu. Kalau perlu misalnya mengorganisasikan diri, maka KRKP mencoba memfasilitasi bagaimana cara mengorganisasikan diri supaya saya tahu di dalam hati masing-masing ada keinginan supaya pangan lokal ini tetap lestari begitu, tapi kan kalau sendiri-sendiri kadang mudah ciut ya Mas ya. Cuman kalau rame-rame kan semangatnya berapi-api tuh, kayak Kak Carly tadi mau makan ubinya, tunggu teman-teman dulu gitu. Nah itu yang KRKP coba untuk fasilitasi begitu. Mudah-mudahan itu memberikan kontribusi yang nyata dan jelas juga untuk membuat pangan lokal itu tetap hidup. Baik, ya Bang Carly, kalau ngomongin soal pelatihan juga yang sudah diberikan oleh KRKP gitu ya, Bang Carly ini juga beberapa waktu lalu mengikuti bootcamp kampanye perubahan iklim bersama Oxfam di Indonesia ya. Lalu sekarang gimana nih terkait dengan tema krisis iklim? Pasti udah ngelotok banget dong, Bang Carly. Apa yang bisa yang udah didapatkan oleh Bang Carly bisa di-share sedikit di sini? Sebenarnya ini umum ya Kak, tidak bagaimana kita manusia meminimalisir kegiatan kita yang ikut menyumbang emisi saja sih sebenarnya Kak. Intinya di situ bahwa apa yang kita bisa dapatkan tanpa harus menyumbang emisi itu yang kita hindari, yang begitu Kak. Ya di situ saja. Kalau mau hubungan dengan perubahan ini. Oke, jadi jangan memperparah keadaan lah istilahnya. Baik. Jadi menurut Bang Carly ini bagaimana sih pangan lokal ini dapat membantu mengatasi krisis iklim? Baik Kak, kalau berbicara pangan lokal kita sepakat dengan yang tadi di pertama di pembukaannya tadi. Pangan lokal berarti pangan yang ada di sekitar kita ya Kak. Yang kita buka jendela, oh ada ternyata di samping saya. Kita keluar apa? Jadi istilahnya kita stop impor barang dari luar, stop beli barang dari luar yang dalam perjalanannya harus dimuat pakai pesawat lah, kereta lah, kapal lah, yang butuh bahan bakar fosil ini yang sangat pengaruh besar sekali ini. Gitu Kak. Jadi manfaatkan saja apa yang ada di sekitar kita. Tidak perlu sampai, ya perlu tapi jangan sampai dari 9 sampai 10, dari 1 sampai 10 poinnya 9, janganlah. Oke. Baik. Kalau masyarakat seperti Bang Carly semua nih keren banget ya Mbak Widya ya. Harapannya sih masyarakat semakin aware dengan hal ini ya kan. Baik, dan tapi sebelumnya saya juga akan membaca beberapa komentar dari YouTube nih, menarik nih Eva Chan. Saya jadi tertarik dengan sorghum loh, tapi infonya saya baru dengar hari ini. Wow, tepuk tangan dong. Untuk Bang Carly, luar biasa Bang Carly.
Sepertinya banyak pangan di Indonesia yang bisa jadi pengganti pangan utama kita tapi tidak terekspos gitu. Seperti sorghum bisa diganti dengan gandum. Apakah bisa gitu? Apakah bisa sorghum bisa mengganti gandum gitu? Oke, Bisa, bisa tapi ya, tidak tadi mau. sudah dijelaskan juga. Tapi nanti ya, mungkin mau direspons oleh Bang Karli, pernyataan dari Mbak Eva Chan ini nanti setelah jeda iklan ya. Ini waktunya terbatas sekali. Kita nanti masuk bagian akhir ruang publik KBR. Jangan kemana-mana. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Oxfam di Indonesia, didukung Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan KRKP. BC, paket. Yuhu, paket buletin pagi aku udah datang. Isinya lengkap banget. Ada berita-berita menarik dari berita politik, ekonomi, sosial budaya, sampai berita olahraga. Penasaran isi selengkapnya? Dengerin aja di kbrprime.id. Search Buletin Pagi. Yang baru. Tidak ada yang lebih baru dari kabar baru. Cukup 5 menit bisa perbaharui informasi kamu. Cukup 5 menit berita terbaru ada di genggamanmu. 5 menit sayang untuk dilewatkan karena kabar baru diramu dengan kualitas jurnalistik terbaik, didukung puluhan reporter dan kontributor di Jakarta dan berbagai kota di tanah air. Simak hanya di kbrprime.id. Cukup search kabar baru, kamu akan dapatkan informasi teraktual dalam 5 menit. Lah, ini anak kenapa? Gue diputusin Rayhan. Aduh, yang sabar ya, Andi. Saran gue, biar nggak terlalu kecewa, kalau jatuh cinta, jangan terlalu mendalam deh. Biar Saga aja yang mendalam. Ih, apaan sih lo? Kok jadi bawa-bawa Saga? Siapa sih Saga? Kepo, makanya kenalan. Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Saya siap untuk membuat perubahan. Pasti ujungnya mati. Yang lain. Saga menghadirkan kisah-kisah inspiratif, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Hasil liputan mendalam yang dikemas menarik dengan kualitas jurnalistik terbaik. Dengarkan Saga di podcast KBR Prime dan di program Buletin Pagi setiap pukul 6 waktu Indonesia Barat di radio jaringan KBR di seluruh Indonesia. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Oxfam di Indonesia, didukung Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan KRKP. Sampai juga di bagian akhir Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Oxfam di Indonesia, didukung oleh Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan KRKP. Kita masih membahas pangan lokal, krisis iklim, dan gizi ya. Baik, dan saya juga masih bersama Mbak Widya selaku penggerak pangan KRKP serta Bang Karli. Ini Bang Karli bukan Karli ST12 ya. Itu Charlie. Bang Karli selaku lokal champion pangan baik Desa Kawalelo. Baik. Nah, sebelum menanggapi tadi pernyataan yang sangat menarik ya dari Eva Chan, sekarang saya ke Bang Kristanto dari Semarang. Selamat pagi Bang Kristanto. Ya, silakan. Di sini sudah menjelang malam loh. Halo. Silakan. Pagi, Bang. Iya harusnya ya.
Oke. Ya. Oke. Terima kasih Bang Kris. Kalau dari Semarang apa ya panganan lokalnya tadi lupa ditanyakan deh. Silakan mungkin dari Mbak Widya terlebih dahulu. Silakan Mbak Widya. Mas, saya tuh tadi agak kurang jelas suaranya. Oh gitu. Oke. Boleh dibantu Mas tadi Baik. pertanyaannya? Jadi bagaimana kendala Mm-mm. masyarakat kan tentunya menjadi bingung ini ya. Di sisi lain pemerintah kan apa namanya ada pernyataan gitu harus diimpor karena di dalam negeri kurang pasokan gitu ya dari bahan pangan ini. Nah, sementara dia harus tetap memenuhi kebutuhan dengan bahan pangan, disarankan untuk itu mencari pengganti beras gitu kan. Nah, ini seperti apa nih kendala yang dihadapi sebenarnya di lapangan seperti apa sih? Oke. Halo? Oke, mudah-mudahan saya nggak salah tangkap, agak putus-putus. Halo? Ya, oke. Siap. Mungkin ke Bang Karli dulu, Bang Karli yang sudah menjalani langsung gitu ya. Bagaimana dengan pernyataan pemerintah ini kalau Bang Karli menilai? Tadi yang sudah disampaikan oleh Bang Kris. Terima kasih Kakak siapa pembicara penanyanya tadi. Ya Mas Kris agak putus-putus juga tadi. Iya Mas Kristanto di Semarang. Begini Kak Kris, kalau pemerintah mah enak duduk di dalam kantor tinggal tunggu apa yang masuk di kantornya mereka. Tapi yang lebih tahu kenyataan di lapangan ini kan sebenarnya kita yang ada di lapangan. Kita bebas mau tentukan pilihan kita mau makan apa, jadi tidak perlu sebenarnya sampai ini harus untuk mereka, tapi kan untuk kita tidak Bang sebenarnya. Karena kita punya sebenarnya. Hanya kita tidak mau fokus di situ, kita tidak mau yang enaknya saja, jadi begitu hasilnya. Tapi sejauh ini sebenarnya Bang Karli, kalau di Kawalelo sendiri, Bang Karli mendapat dukungan dari pemerintah daerah nggak sih? Dari apa yang itu sudah tetap dilakukan? Bantuan itu tetap ada, kayak bantuan raskin apa itu tetap ada. Cuman itu kalau sudah sampai kan bukan tidak bisa menolak, tapi masyarakat ya sudahlah karena sudah sampai jadi kita ambil saja kayak begitu. Oke. Tapi sebenarnya kita punya banyak di sekitar kita. Hanya kita tidak mau serius tekuni itu saja Bang. Jadi tidak kesampaian. Tapi jangan patah semangat ya Bang Karli ya sama teman-teman di sana ya. Tidak. Oke. Nah, soal pupuk gimana nih Bang Karli? Tadi kan juga Kalau disebutkan. pupuk sampai detik ini kami masyarakat Kawalelo tidak pernah menggunakan pupuk bantuan dari pemerintah. Sampai detik ini. Bahkan pernah ada itu 3 dump truck datang antar, tetapi itu pupuk kami biarkan sampai hari ini jadi tanah. Tidak pernah kami gunakan pupuk. Baik. Luar biasa nih. Jadi pupuk pertimbangan Kak bahwa dari dulu kami tidak pakai pupuk, jadi jangan manjakan tanah dengan sesuatu yang baru kayak begitu, yang dia datang terus pergi kayak begitu. Karena kalau pergi sakit ya nanti ya, ditinggal ya, lagi sayang-sayangnya. Mbak Widya, mungkin ada yang mau ditanggapi nih? Iya. Baik, mungkin saya tadi kurang clear mendengar pertanyaannya, tapi saya pengen menanggapi jawabannya Bang Karli. Sebenarnya yang dimaksud dengan kedaulatan pangan itu kayak gitu, Mas. Jadi Bang Karli dan teman-teman sebagai komunitas yang ada di sana itu harusnya bebas menentukan bagaimana sistem pangan mereka yang ingin diperjuangkan gitu. Kalau mereka memang tidak mau pakai pupuk, ya jangan dikasih pupuk begitu. Tapi harusnya pemerintah mendengarkan apa yang diperlukan oleh Bang Karli dan teman-teman supaya tadi pemerintah juga
Pemerintah kan saya yakin punya inisiatif baik begitu, ingin support petani. Tapi permasalahannya apakah niat baik itu memang sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan begitu. Jangan sampai iya kan Kak Carly, jadi Kak Carly butuh dibantu nih, tapi nggak pernah ditanya mau dibantunya apa, malah dikasih pupuk. Padahal Kak Carly dan teman-teman nggak butuh pupuk begitu kan. Niat baiknya sayang tidak tersambung dengan baik dengan kebutuhan yang ada di lapangan begitu. Nah, mungkin begitu yang bisa saya tambahkan. Oke. Terima kasih Mungkin untuk pertanyaannya, menarik tapi maaf jaringan saya tadi agak baik. kurang baik. Dan ini kan sudah mendekati pukul 10 gitu ya. Saya pengen mendengarkan closing statement dari masing-masing narasumber. Dari Bang Carly terlebih dahulu ya. Bang Carly, mungkin apa nih harapan ke depan nih Bang Carly? Atau mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemerintah gitu ya? Atau Saya tidak perlu ke pemerintahnya, Pak. Oh, hebat banget ini Bang Carly, benar-benar mandiri ya. Untuk kita yang kaum susahnya ini saja. Oke, harapannya ke depan seperti apa nih Bang Carly? Untuk teman-teman kita yang punya lahan, tidak perlu kasih keluar uang banyak untuk sekedar mau kasih kenyang perut. Kita punya ada banyak di sekitar, tapi kita mau saja. Itu saja Kak. Oke, yang penting kita mau ya, karena banyak sekali di sekitar kita. Oke, baik. Kalau dari Mbak Widya, mungkin apa nih yang ingin disampaikan kepada pendengar kita pagi hari ini? Baik, mungkin yang ingin saya sampaikan adalah perubahan iklim itu nyata, sudah dialami terlebih dahulu mungkin di daerah-daerah lain. Dan kita sebagai, kalau untuk pendengar, teman KBR ya, teman KBR dimanapun berada, pangan itu adalah sesuatu yang tidak hanya tentang apa yang kita makan, tapi banyak orang yang terlibat di dalamnya. Maka mari kita proaktif mencari tahu tentang pangan kita, dan juga kita harus aware bahwa perubahan iklim itu memang berdampak untuk pangan. Maka dari itu marilah pilih pangan kita dengan bijak, supaya pangan yang kita konsumsi itu baik untuk kita dan baik untuk orang lain dan juga lingkungan di sekitarnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa mengadakan talk show, roadshow di beberapa daerah sambil menikmati olahan makanan-makanan asli dari daerah sana gitu ya. Aku pengen nyicipin tadi olahan sorghum. Widih, kopi sorghum, beras sorghum ya kan. Keren Bang Carly. Baik, dan saya Rizal Wijaya harus segera pamit. Sayang sekali waktunya sudah selesai pagi hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Mbak Widya dan juga Bang Carly pagi hari ini di sela-sela kesibukannya tentunya. Dan terima kasih juga buat pendengar yang sudah mendengarkan kami dari Ruang Publik KBR. Saya Rizal Wijaya pamit. Salam. Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Oxfam di Indonesia, didukung Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan KRKP. Anda tengah mendengarkan KBR, Radio Berjaya.